Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Polisi ini mengamankan beberapa karung barang dagangan milik TKW yang jualan di taman. Berikut videonya. Kita ketahui ya guys, bahwa di luar negeri ya, khususnya di Hong Kong itu dilarang berjualan di taman guys. Jadi dikarenakan itu memang melanggar aturan ya, itu tidak diperbolehkan dan itu juga bisa didenda dan dipenjara apabila nanti tertangkap atau ketahuan seperti itu. Sebetulnya ada beberapa kasus tentang TKW yang tertangkap di Victory Park saat berjualan di situ guys, dan mereka juga terkena denda juga dipenjara, yaitu diantaranya yang pertama adalah kena razia saat jualan di Victory Park. Kedua TKW ini didenda hingga 8.000 Hong Kong dolar dan dipenjara 2 bulan. Diliput dari suara BMI.com, dua BMI berinisial SK dan ST masing-masing divonis hukuman penjara 2 bulan dan denda 800 Hong Kong dolar dikarenakan terbukti bersalah berjualan di Victory Park yang melanggar peraturan keimigrasian Hong Kong, di mana keduanya menyalahi visa kerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT. Vonis SK dibacakan hakim di pengadilan Satin, yaitu tepatnya pada tanggal 9 lalu. Hakim menyatakan SK bersalah telah berjualan sehingga dihukum 2 bulan penjara. SK ditahan di penjara Lowu dan bebas pada tanggal 19. Sementara vonis ST dibacakan di pengadilan Eastern Court, yaitu tepatnya pada tanggal 16. Nasib ST lebih beruntung ketimbang SK karena hakim hanya menjatuhkan hukuman denda saja. Sebelumnya SK tertangkap tangan oleh polisi ketika tengah berjualan SIM card di Victory Park. BMI kelahiran Blitar, Jawa Timur yang sudah bekerja di Hong Kong selama 6 tahun ini ditangkap yaitu pada tanggal 1 September lalu oleh polisi Hong Kong saat sedang melakukan transaksi di Victory Park. Polisi juga mengambil foto transaksi yang dijadikan bukti di pengadilan. Setelah ditangkap, SK dibawa ke kantor imigrasi Kowloon Bai untuk diinterogasi lebih lanjut. Dia dituduh melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian Hong Kong. Dalam sidang pada tanggal 13 September lalu, SK mengaku bersalah telah berjualan dan menyalahi visa kerjanya. Sedangkan ST ditangkap polisi saat tengah melakukan transaksi jual beli kurma di Victory Park pada Juli lalu. BMI yang sudah bekerja selama 9 tahun itu pada Juni bertemu dengan temannya yang menawarkan kerjasama untuk perjualan kurma dengan perjanjian bahwa ST akan menerima komisi bila bisa menjualkan kurmanya. Naasnya di hari pertama berjualan ST ditangkap polisi. Ia pun dibawa ke kantor imigrasi Kowloon Bai untuk diinterogasi.
BMI kelahiran Kendal, Jawa Tengah itu dituduh melanggar peraturan keimigrasian. Di persidangan, ST awalnya tidak mengakui perbuatannya, tapi setelah pembeli kurma mengakui telah melakukan transaksi jual beli dengan ST, akhirnya ia mengakui kesalahannya dan menyesalinya. Hakim memutuskan ST bersalah dan dihukum denda sebesar 800 Hong Kong dolar yang harus dibayar pada hari itu juga sesuai sidang. Meski sudah ada 2 BMI dijatuhi vonis penjara dan denda, ternyata masih ada saja BMI yang nekat berjualan tidak hanya di Victory Park, tapi bahkan ada yang berjualan jamu di depan KJRI. Melihat hal ini, Konjen Tritariat sudah menegur dan mengingatkan agar jangan berjualan karena melanggar kontrak kerja. Suara masih melihat tiap minggu masih cukup banyak BMI yang berjualan di Victory Park. Ya, saya sudah tahu, tapi mau bagaimana lagi, saya mau mencari tambahan. Saya jualannya mindik-mindik atau sembunyi-sembunyi, kata seorang BMI yang berjualan makanan di Victory Park. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya yang sering berjualan di Victory Park atau di taman lain, itu harus berhati-hati. Karena belum lama ini juga ada sempat masuk berita ya guys ya di Hong Kong bahwa ada beberapa taman itu di situ kotor sekali dan banyak sekali barang-barang dagangan milik mbak-mbaknya yang jualan di situ dan naruhnya itu sembarangan guys. Karena kemarin sempat di foto juga ada yang menaruh dagangan itu di tempat parkir. Sampai orang Hong Kong mau parkir sepeda pun nggak bisa karena di situ penuh barang dagangan guys. Jadi ya kita harus tahu diri lah ya, kita kan bekerja di luar negeri, kita kan sama aja numpang ya di sini. Jadi jangan sembarangan gitu. Kalau toh mau jualan ya harus yang rapi, yang cantik, jangan sampai mengotori taman atau mengotori fasilitas umum seperti itu guys. Diliput dari suarabmi.com. Kemarin pada tanggal 18 bulan 10, tepatnya di hari Minggu, polisi Hong Kong kembali melakukan razia terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh pekerja migran, termasuk PMI yang sering berjualan di saat libur, dan juga sosialisasi jaga jarak untuk mencegah pandemi meluas lagi. Dalam razia tersebut, petugas menemukan banyak barang dagangan di kawasan Causeway Bay dan tempat lainnya, namun barang-barang itu ditinggal pemiliknya. Mengetahui banyak barang dagangan, petugas lantas mengangkut barang-barang tersebut dan disatukan di dalam wadah plastik besar. Terlihat terkumpul beberapa karung dan dimasukkan ke dalam mobil untuk disita. Diduga pemilik dari dagangan ini melarikan diri untuk menghindari penangkapan dan denda yang mencapai 50.000 Hong Kong dolar dan penjara kurungan jika terbukti bersalah. Salah seorang BMI yang ditemui saat tengah berjualan makanan dan minuman mengaku tahu ada larangan dan pembagian selembaran tersebut. Namun ia tetap nekat berjualan demi mencari uang tambahan. Saya dari tahun 2000 berjualan di Victory Park, belum pernah tertangkap dan mudah-mudahan jangan sampai, kata ibu anak kedua asal Ngawi yang tak mau disebutkan identitasnya tersebut. Ia pun mengakui mendapatkan keuntungan yang lumayan dari hasil dagangannya yang dipakainya untuk membeli pulsa untuk menelpon keluarganya. Jadi gaji saya tetap utuh dan bisa dikirim ke rumah, sahutnya. Saudara, untuk semua TKI dan TKW dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, rizki halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan diberikan kebahagiaan, kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.